Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan materi hitungan mengenai investasi musyarakah. Teman-teman tenang saja, walaupun ini YouTube, nanti kita insya Allah bahas lagi di kelas. Jadi tolong di resume, diperhatikan mana yang akan ditanyakan ya. Jangan nanya dari awal, karena itu menandakan kalian belum menyimak video ini. Ya. Oke, investasi musyarakah itu yang pertama ada biaya praakad, sorry, biaya praakad yaitu biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan. Nah, ini tidak bisa diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Tuh. Contohnya, contoh 8.1 biaya praakadnya, Bapak Ahmad sebagai mitra aktif mengeluarkan biaya praakad sebesar 10.000 untuk materai misalnya. Jurnal yang dibuat untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya adalah. Nah, ini teman-teman yang ditulis pertama ini, Ibu ulangi lagi ya, yang ditulis pertama ini adalah bagian debit dan yang ditulis agak menjorok ke dalam ini berarti bagian kredit. Uang muka musyarakahnya bertambah, bercatat, dicatatnya bertambah. Nanti kalau ada uang muka lagi, misalnya maka uang mukanya menjadi banyak. Artinya bertambah ya. Dia bertambah di sebelah debit. Uang muka musyarakahnya. Kemudian kasnya berkurang karena dia mengeluarkan uang. Gitu. Dia berkurang. Kas ini saldo normalnya di debit, tapi karena dia berkurang, dia letaknya di kredit, menjorok ke dalam. Teman-teman yang awal-awal tidak masuk pakul ini, tolong belajar sama temannya supaya UASnya kebantu ya mengenai saldo normal ini. Jadi uang muka musyarakahnya dikeluarkan sebesar 10.000 karena uang muka musyarakah ini saldo normalnya di debit. Kalau dia bertambah, dia di debit. Jadi dia ditulis duluan dan kasnya ditulis belakangan karena kasnya di sebelah kredit sebesar 10.000. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal biaya praakad dan mitra aktifnya yang mengeluarkan biaya praakad, maka jurnalnya seperti ini. Ingat harus menjorok ke dalam kasnya. Itu menandakan dia posisinya ada di kredit. Nah, apabila mitra lain sepakat bahwa biaya tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah. Nah, kalau yang ini, yang di atas tadi, itu mitra yang lain nggak sepakat bahwa itu eh, bagian dari investasi musyarakah. Jadi dilihat lagi soalnya. Kalau mitra lainnya setuju, nih jurnalnya kayak gini, investasi, ya, investasi musyarakah. Investasi musyarakahnya bertambah di sebelah debit 10.000 uang muka. Untuk apa dia uang muka musyarakah 10.000? Gitu. Apabila mitra lain nggak setuju, maka, oh sorry, yang di atas ini ketika Pak Ahmad mengeluarkan biaya praakad. Maka di ini jurnal yang pertama ini, jurnal yang dibuat oleh Pak Ahmad. Nah ini kalau nggak setuju. Yang kedua ini kalau mitra lain setuju. Nah, yang ketiga ini apabila mitra lain nggak setuju dan biaya tersebut dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka dicatatnya sebagai beban. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif atau Bapak Ahmad ya yang di sini itu adalah beban musyarakah pada uang muka musyarakah gitu. Jadi yang pertama ini dicatat oleh Pak Ahmad ketika Pak Ahmad mengeluarkan uang. Yang kedua ini ketika lawan bisnisnya setuju bahwa dia masuk pada investasi musyarakah. Dan yang ketiga ini
Ketika mitra lain nggak setuju bahwa yang dikeluarkan 10.000 sama Pak Ahmad tadi itu masuk bagian investasi musyarakah, maka dia dicatat sebagai beban oleh Pak Ahmad, oleh mitra aktif. Nah, ketika ada penyerahan kas untuk modal, untuk investasi musyarakah. Jadi investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas, pada saat penyerahan modal dan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Karena bukan nyerahin mesin ya, ini nyerahin uang, dia menyerahkan uang 100.000 maka dicatat 100.000. Nah ini kurang lebih akunnya sama dengan investasi mudharabah kemarin. Contoh 8.2 penyerahan kas sebagai modal. Mitra aktif menyetorkan modal sebesar 100.000. Sedangkan mitra pasif menyetorkan modal sebesar 50.000. Asumsikan bahwa biaya praakad tidak disetujui untuk dijadikan penambah investasi musyarakah. Jadi ini asumsinya bahwa biaya 10.000 tadi tidak masuk di penambahan investasi musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati yaitu 3:1. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah Pak Ahmad tadi ya. Pak Ahmad sebagai mitra aktif. Jadi dia investasinya bertambah. Investasi bertambah di sebelah debit. Makanya dia ditulis duluan. Apa yang di debit itu yang ditulis duluan. Bukan masalah bertambah atau berkurang, tapi apa yang posisinya saat itu ada di debit. Investasi musyarakah di sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Kenapa kasnya di sebelah kredit? Karena kasnya berkurang. Kas itu ada di sebelah debit kalau dia bertambah, tapi di sini kasnya berkurang, jadi dia di sebelah kredit. Sementara jurnal yang dibuat mitra pasif, oh ini langsung dua sisi ya. Ini dibuat oleh Pak Ahmad. Nah, mitra pasifnya buatnya gimana? Ini nggak diketahui nih namanya nih. Investasi mudharabah pada kas 50.000. Gitu. Karena dia yang pasif tadi menyetornya 50.000. Jadi sama investasi musyarakahnya bertambah 50.000, kasnya berkurang 50.000. Kenapa kasnya berkurang? Karena kasnya untuk membayar, untuk modal. Nah, ini ketika penyerahan aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. Jadi tergantung soalnya lagi. Yang pertama ini kalau modalnya dalam bentuk uang. Sedangkan yang C ini ketika modalnya dalam bentuk aset non-kas. Aset non-kas itu nanti dinilai pada saat penyerahan aset non-kasnya dan dinilai sebesar nilai wajarnya. Harganya berapa, harga pasarnya gitu. Jika aset non-kas yang disahkan lebih besar daripada nilai buku, maka oleh mitra aktif selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah, disajikan dalam bagian ekuitas. Nah, sedangkan mitra pasifnya, selisih tersebut akan dicatat sebagai keuntungan tangguhan yang akan disajikan sebagai keuntungan tangguhan yang disajikan di akun kontra dari investasi musyarakah. Contoh 8.3 ketika modalnya dari aset non-kas, nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat. Ini sudah pernah dibahas ya, nilai wajarnya berapa, itu lebih besar daripada nilai tercatat. Contohnya seperti mitra aktif menyetorkan modal berupa sebuah mesin dengan nilai perolehan 200.000. Nah, akumulasi penyusutan, jadi mesin itu kan disusutkan ya setiap bulannya. Artinya harga wajarnya itu, nilai pasarnya itu nggak sama dengan nilai barunya karena sudah digunakan, ya kan? Nah, itu ada rumus penyusutannya sendiri. Nah, ini sudah dihitungkan akumulasi penyusutannya 120.000. Dan nilai wajar aset yang diserahkan 100.000. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah
Nilai perolehan tuh maksudnya ketika mitra aktif beli. Beli tuh harganya 200.000 gitu. Waktu dia beli harganya 200.000. Terus ada akumulasi penyusutan 120.000. Dan nilai wajar aset yang diserahkan, nilai wajar aset yang diserahkan tuh nilai pasarnya, harganya saat itu tuh berapa ketika diserahkan. Oh ternyata harganya sisa 100.000. Padahal dia dulu belinya 200.000. Gitu. Jadi cara penyatatnya bagaimana? Ini yang dicatat oleh Pak Ahmad ya. Jadi investasi musyarakah berupa aset non-kasnya bertambah karena dia menginvestasikan mesin, yaitu 100.000. Dicatatnya sebagai nilai wajarnya. Bukan dia belinya berapa, tapi nilai wajar mesin pada saat itu. Contohnya nih, Pak Ahmad beli mesin pembuat tahu ya. Dulunya belinya harga 200.000, tapi ada akumulasi penyusutan dan segala macam. Ketika diserahkan untuk investasi musyarakah ke mitra pasif, ternyata harga pasar dari mesin itu tuh hanya 100.000. Maka investasi yang dicatat untuk Pak Ahmad itu 100.000, teman-teman. Gitu ya. Nah, akumulasi penyusutannya juga di sebelah debit 120. Aset tetap Pak Ahmad berkurang, makanya dia masuk ke kredit. Aset tetap ini saldo normalnya di debit kalau bertambah. Tapi kan di sini Pak Ahmad ceritanya mengeluarkan aset tetap ya. Jadi aset tetapnya berkurang di sebelah kredit 200.000. Dan selisih penilaian aset musyarakahnya 20.000. Dapat dari mana? Jadi caranya 100.000 ini kalian tulis dulu. Nilai wajar aset pas diserahkan tuh berapa? 100.000 kan. Kemudian akumulasi penyusutannya dapat dari soal 120. Jadi totalnya berapa? 220.000 kan. Aset tetapnya pas belinya berapa? 200.000 di sini. Nah, berarti selisihnya berapa? Di sini 220, di sini 200.000. Maka selisih penilaian aset musyarakahnya 20.000. Sehingga balance debitnya 220, totalnya kreditnya juga 220. Gitu. Kemudian 8.4 amortisasi, selisih penilaian aset musyarakah. Jadi sesuai dengan kondisi sebelumnya, kalau periode akadnya adalah 20 bulan, maka setiap bulan akan diamortisasi sebesar 1.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatatnya adalah selisih penilaian aset musyarakah 1.000, keuntungannya 1.000. Selisihnya berapa? Selisihnya tadi amortisasi, selisih penilaian aset musyarakah. Selisihnya tadi kan 20.000. Nah, misalnya periode akadnya 20 bulan, maka 20.000 itu dibagi 20 bulan. Dia harus diamortisasi. Maka setiap bulan akan diamortisasi 1.000. Jurnal untuk mencatat per bulannya, selisih penilaian aset musyarakahnya 1.000, keuntungannya 1.000. Jadi nanti si selisih ini akan diakui sebagai keuntungan bertahap. Jadi dia diamortisasi. Nih, selisih penilaian aset nanti pada bulan ke-20 dia saldonya menjadi nol. Karena apa? Karena dia diakui sebagai pendapatan, tapi bertahap. Selisih selisih penilaian aset musyarakahnya kan tadi 20.000. Akadnya berapa bulan? Tergantung soalnya. Akadnya 20 bulan, maka 20.000 dibagi 20 bulan. Maka per bulannya dia akan diamortisasi sebesar 1.000. Jadi nanti pada saat bulan ke-20, keuntungannya ini menjadi 20.000 kalau ditambah-tambahin. Nah, selisih penilaian aset musyarakahnya jadi nol. Karena dia diamortisasi menjadi keuntungan.
Keuntungan saldo normalnya ini emang dikredit ya. Jadi kalau ada keuntungan atau pendapatan itu memang saldo normalnya dia bertambahnya di kredit. Jadi keuntungan masuk ke dalam ini itu bertambah di kredit 1.000. Jika ilustrasi tersebut dicatat oleh mitra pasif, maka jurnalnya bagaimana? Yang tadi ini. Yang ini kan dicatat oleh bukan Pak Budi, Pak Ahmad, mitra aktif. Nah, kalau di bagian ini dicatat oleh mitra pasif, nyatatnya kayak gini. Investasi musyarakah aset non-kas, dia bertambah 100.000. Akumulasi penyusutan 120.000. Kemudian aset tetapnya sama 200.000. Yang beda di sini adalah keuntungan tangguhan 20.000. Kalau di mitra aktif, dia nyatatnya sebagai selisih penilaian aset musyarakah, karena dia terjadi selisih ya. Waktu dia beli berapa, nyerahkan berapa, jadi dia ada selisih penilaian aset. Tapi sebagai mitra, tapi oleh mitra pasif itu dicatat sebagai keuntungan tangguhan 20.000. Nah, nanti siapa sih keuntungan tangguhan itu akan disajikan sebagai akun kontra di investasi musyarakah. Ini saja bedanya. Bedanya di keuntungan tangguhan. Keuntungan tangguhan akan diamortisasi oleh Pak, tidak disebutkan namanya, mitra pasif, selama periode akad secara garis lurus dengan masa akad 20 bulan. Maka jurnal amortisasinya adalah, maksudnya nanti keuntungan tangguhannya selama 20 bulan itu pada akhir 20 bulannya keuntungan tangguhannya menjadi nol. Karena apa? Karena dia berubah menjadi keuntungan yang sesungguhnya. Tangguhan tuh maksudnya belum full diakui sebagai keuntungan. Nanti 20 bulan secara bertahap per bulannya dia diakui sebagai keuntungan 1.000. Nanti di 20 bulan diakumulasikan keuntungannya menjadi 20.000. Sama seperti si Pak Ahmad. Jadi cara mencatat oleh mitra pasifnya keuntungan tangguhannya yaitu keuntungan tangguhan di sebelah debit dan keuntungan bertambah di sebelah kredit 1.000 per bulannya ya ini. Kita sampai, oh panjang pula ya. Habis itu kalau ini penyerahan aset non-kas sebagai modal tapi nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatatnya. Jadi 8.5 ini kebalikan dari kasus 8.3. Kalau 8.3 tadi nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat. Nah, 8.5 ini kebalikannya. Gimana mencatatnya? Mitra aktif menyetorkan modal berupa mesin dengan nilai perolehan. Dulu dia belinya 200.000. Akumulasi penyusutannya 80.000. Dan nilai wajar aset yang diserahkan adalah 100.000. Jurnal yang dibuat oleh mitra aktif. Jadi investasi musyarakah non-kasnya tetap dicatat sebagai nilai wajar aset 100.000. Akumulasi penyusutannya 80.000. Kemudian kerugiannya berapa? 20.000. Dapat dari mana kerugiannya? Ini kalian hitung dulu investasi musyarakahnya 100.000, akumulasi penyusutannya 80.000, kerugiannya jangan dihitung dulu, kamu tulis dulu aset tetapnya 200.000. Nah 200.000 ini kalau dikurangi sama 180 maka ada selisih 20, tapi dia selisihnya lebih kecil. Coba kalian analisis apa bedanya. Ini kenapa menjadi kerugian 20.000 dan kenapa yang ini dihitung menjadi selisih penilaian aset musyarakah 20.000.
kalian renungi dulu analisis. Sehingga aset tetapnya tercatat 200.000 di sini. Dapat dari mana? 180 tambah 20, di debitnya 200, kreditnya juga 200, maka balance. Gitu. Aset tetap 200.000 ini dapat dari harga perolehannya. Harga perolehannya 200.000. Gitu. Dicatatnya berapa? Dicatatnya sebesar 180 sama kerugian. Dia dicatatnya 180, padahal dia belinya 200.000, maka dia rugi 20.000. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali oleh mitra yang menyerahkan, maka yang melakukan penyusutan adalah mitra yang bersangkutan dengan menggunakan nilai wajar. Jadi masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset. Sedangkan jika aset non-kas yang diserahkan tidak akan diterima kembali oleh mitra yang menyerahkan, jadi kalau misalnya asetnya nggak diserahkan lagi, maka pengakuan beban penyusutan dilakukan oleh usaha musyarakah. Oke, nih misalnya terjadi penyusutan, penyusutan aset non-kas. Karena mesin itu terjadi penyusutan ya. Jika aset non-kas yang diserahkan akan diterima kembali di masa yang akan datang dan pada masa manfaat aset adalah 5 tahun dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, jurnal yang dibuat untuk beban penyusutan adalah beban penyusutannya bertambah, dia memang saldo normalnya di debit, ditulis duluan 20.000 dan akumulasi penyusutannya 20.000. Itu. Nanti keuntungan dan kerugian Ibu jelaskan di kelas ya, sampai ke penyetoran modal. Jadi nanti tolong, oh sampai, ini sampai penutup bukan ya? Oh kerugian, kayaknya yang berakhir belum ya. Jadi nanti ini bertahap, nanti kita sampaikan di kelas. Oke, itu saja dari Ibu. Jangan lupa diresum semuanya ditulis, karena ingat nanti ujiannya open book ya, jadi tidak open handphone. Jangan lupa dicatat, diselesaikan. Nanti yang nggak jelas minta ulang di kelas. Tapi jangan minta ulang semuanya, itu tandanya kamu nggak memperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.